Pemirsa, untuk mengkonfirmasi kondisi kesehatan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan juga bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur, kami sudah bergabung dari luar studio Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, Mbak. Pak Joni, kami ingin mengkonfirmasi bahwa ada informasi melalui akun Instagram Gubernur Hovifah Indar Parawansa bahwa Ibu Hovifah kembali positif COVID-19. Bagaimana kondisinya saat ini dan apakah ini memang terkonfirmasi, Pak? Jadi untuk sakit seseorang itu kan suatu privilege ya, hanya boleh disampaikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang bisa boleh mengetahui hanya untuk kepentingan medis dan justisi. Jadi mungkin saya tidak berhak untuk menyampaikan. Baik, kemudian kita untuk penanganan COVID. Baik, kemudian kita beralih ke penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Per hari ini dari informasi yang kami dapatkan di website COVID-19 Jawa Timur bahwa angka positif COVID-19 ini terus bertambah bahkan hingga di atas 167.000. Bagaimana penanganannya di sana saat ini, dokter? Iya, jadi untuk COVID-19 di Jawa Timur memang ini suatu pekerjaan ulang ya. Dulu tahun 2020 sudah sempat terkendali dengan baik di bawah pimpinan Ibu Gubernur. Nah, ini karena satu mobilisasi penduduk, mobilisasi rakyat, mobilisasi masyarakat yang naik karena ada Lebaran ini ya. Kemudian yang kedua ada beberapa tenaga kerja dari luar negeri itu yang datang, bahkan paling banyak di daerah Sampang, di Madura, juga rata-rata di Jawa Timur cukup banyak. Kita tahu bahwa mereka itu berasal dari negara-negara tetangga yang sudah terjangkit virus dari India. Dan ternyata setelah dilakukan tracing, testing, kemudian kita lakukan whole genome sequencing dan terbukti bahwa kita temukan varian Delta. Jadi varian Delta yang berasal dari India yang penyebarannya jauh lebih cepat. Ini terbukti bahwa penyebarannya luar biasa cepatnya dalam waktu 1 minggu ini, 10 hari ini luar biasa naiknya. Hari ini tercatat 975 tambahnya yang positif. Jadi ini cukup memberikan pekerjaan yang luar biasa. Kemudian yang penting adalah apa yang dikerjakan. Untuk saat ini dengan meningkatkan kasus, maka treatmentnya itu menjadi perhatian utama. Rumah sakit ditambah bornya, ditambah tempat tidurnya maksud saya, ICU-nya ditingkatkan, kemudian SDM-nya juga beberapa rumah sakit melakukan rekrutmen tenaga baru, kemudian alat, obat, dan lain-lain juga dibantu oleh pemerintah. Juga kita melakukan pengadaan sendiri dari rumah sakit. Kemudian kita juga di daerah Provinsi Jawa Timur ini dibangun rumah sakit atau ruang isolasi untuk rumah orang-orang yang OTG supaya rumah sakit rujukan tidak terbebani terlalu berat ya. Jadi yang OTG orang tanpa gejala kita rawat di ruang-ruang isolasi atau rumah sakit darurat istilahnya. Dibuat di Madura, di BPWS Madura itu bisa diekstend sampai 700. Kemudian tadi sore Bapak Sekda atas nama Ibu Gubernur juga meresmikan di asrama haji bisa merawat 168 di samping di rumah sakit yang sudah ada, rumah sakit darurat yang sudah ada. Itu untuk Baik, Bapak. Treatmentnya seperti itu. Baik, Bapak, selain peningkatan ini, selain adanya ditemukan varian Delta, kemudian juga pasca libur Lebaran, kemarin juga ada kasus di Jembatan Suramadu dan hingga saat ini akhirnya posko penanganan tersebut ditiadakan, Pak. Bagaimana antisipasinya? Apakah kemudian peniadaan ini ataupun kejadian tersebut memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka COVID-19 di Jawa Timur? Iya, jadi sudah saya sampaikan karena kasusnya naik, orang yang sakit naik, maka yang sakit itu kita tangani. Itu tindakan situnya. Kemudian tindakan ke hulunya ada beberapa alternatif, tapi yang sudah dikerjakan adalah meningkatkan PPKM mikro yang sudah ada. Nah, salah satu upaya menangkal COVID itu adalah dengan melakukan kontak tracing, ya, kemudian melakukan testing, melakukan isolasi. Pemerintah kan sudah mengintroduce apa yang disebut dengan PPKM mikro di tingkat RT. Itu yang harus digalakkan.
kemudian vaksinasi masif. Tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi seluruh stakeholder masuk ke sana, dari TNI, Polri, dan kawan-kawan TNI malah luar biasa yang melakukan penetrasi kepada desa-desa, di kampung-kampung yang menjadi fokus dari penyebaran ini, khususnya di daerah Bangkalan ya. Bahkan kita lihat Pak Panglima 2 kali ke sana, Pak Kapolri 2 kali ke sana, Ibu Gubernur sudah tidak bisa dihitung ya. Terus memberikan pendekatan kepada masyarakat, bagaimana protokol kesehatan, bagaimana supaya mau divaksin, karena susah divaksin ya, protokol kesehatan juga kita tahu di sana rendah. Nah itu salah satu upayanya adalah meningkatkan upaya PPKM Mikro. Nah upaya yang lain adalah melakukan apa yang disebut dengan istilah bahasa Indonesianya penyekatan ya, supaya tidak spreading kemana-mana. Nah ini yang mesti harus hati-hati penyekatan ini, karena kan dikira kalau masyarakat disekat itu tidak boleh kemana-mana atau diisolasi di sana. Ya, itu yang kemarin menjadi agak sedikit bermasalah, tetapi alhamdulillah ini dengan meningkatnya PPKM Mikro, saya kira yang terjadi di Suramadu nanti sudah diseleksi, sudah diisolasi di tempat sana. Gitu. Ya baik, terima kasih Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi, telah bergabung dalam Top News pada malam hari ini.